Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang, Slamet Santosa, menyampaikan bahwa 4 poin tersebut diantaranya manajemen rekayasa lalu lintas di Jalan Maijen Sungkono Malik Dalam, Kecamatan Kedung Gandang, penanganan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Maijen Sungkono, Kecamatan Kedung Gandang, sampai dengan Jalan Zainal Zakse, Kecamatan Kedung Gandang, penanganan kawasan tertib lalu lintas, dan hari bebas kendaraan bermotor. Manajemen rekayasa lalu lintas di Jalan Maijen Sungkono Malik Dalam menjadi sorotan utama. Harapannya, kendaraan dari arah selatan tidak boleh langsung ke arah kanan, jadi harus putar dulu di bawah jembatan sebelum belok ke arah Malik Dalam. Jumlah titik konflik sebenarnya 4 titik untuk penampang melintang jalan TNJ Malik Dalam. Kejenuhan simpang 1,44 jumlah titik konflik 4. Setelah jalan rekayasa belajar kejenuhan simpang 1,2 dengan titik konflik 3. Jadi yang kita rekayasa yang dari selatan tidak diperkenankan untuk belok ke kanan langsung. Jadi harus melingkar dulu ke bawah flyover. Ini sebelumnya ya, ini sebelum ya, terjadi ini sebelum ya. Ini sesudah direkayasa ya, dia melingkar dulu ke bawahnya, ke kendaraan melingkar, nanti dia belok ke kiri, jadi tidak ada crossing yang belok ke kanan. Mengenai survei lalu lintas, selanjutnya mohon izin masukan dan arahan dari Kasat Lantas dan forum terkait rencana rekayasa yang ada di Maijen Sungkono dan TNJ Malik Dalam. Terima kasih, mohon izin masukannya. Saya arahkan ke forum dulu, mohon izin Bapak, persilakan. Kaki simpang yang antriannya panjang? Utara dan selatan Pak. Utara dan selatan. Iya. Kegiatan seperti Maksud saya begini, berarti kemacetannya itu di utara selatan. Bagaimana kalau misalnya ini usul saja ya, ini kan hanya optimasi saja. Kalau seandainya di situ dipasang apil sehingga dari jalan kecil itu dibatasi durasinya, hijaunya dibikin lebih kecil, nanti dominannya di utama gitu. Kira-kira kan bisa disimulasi juga ya. Apakah nanti bisa misalnya tundaan di jalan utara selatan itu bisa berkurang, maksud saya. Memang kalau saya analisisnya ini kan DS-nya masih 1, sekian, itu artinya kan belum aman kan gitu ya. Jadi artinya akan mengganggu ya. Oleh karena itu seandainya disimulasi pakai apil, apakah bisa lebih baik, maksud saya. Ini masukan saja. Memang kalau lihat dari dimensi geometriknya tadi di jalan apa itu Malik kayak gaji Malik Dalam itu kan kecil itu sebenarnya, tapi tidak tahu apa masih memungkinkan dilebarkan ya di lapangan. Tapi kalau usul saya karena tadi dominan utara selatan itu mungkin kita berikan apil dengan pengendalian nanti waktu hijaunya dari jalan kecil itu dibatasi dan begitu. Tapi bisa disimulasi dulu ya. Jadi ini izin yang di lapangan, Pak, misalnya laporan di lapangan, kalau diberikan lampu apil, khawatirnya kalau nggak ada petugasnya, ngapunten sono, boy, ngapunten di, mungkin kata dia nanti izin masukan dari lalu lintas nih. Memang secara ngapunten bagus dikasih apil dengan nanti dihitung lagi, Pak, misalnya nanti laporannya memang pastinya akan lebih turun, namun nanti adik-adik coba dihitung lagi, Pak, misalnya izin dari lalu lintas, masukan tambahan yang dari apabila diberi apil akan kita hitung lagi. Maijen Sungkono pertigaan dengan Malik Dalam. Memang alangkah lebih baiknya itu dikasih lampu apil. Cuma memang di Malang ini sangat beda. Contohnya pada saat kita melakukan rekayasa apil di
Daerah Sucipto itu sebenarnya kan memang bergantian, dibuat bergantian itu malah macet Bapak, malah macet. Tapi dibuat seperti hanya dua, yang utara maupun selatan jalan bersama, dari timur barat juga jalan bersama, justru malah lancar Bapak. Intinya seperti itu. Cuma alangkah baiknya Mas dicoba dulu pakai lampu apel dulu ya, karena ini untuk keselamatan juga, untuk kelancaran juga. Memang kalau tidak ada apel itu saya kira sangat berbahaya, karena itu kan penyeberangan. Seandainya nanti ada anggota supeltas yang mungkin apelnya bisa tidak dijalankan atau supeltas yang kita gunakan, mungkin lebih lancar. Saya kira itu aja. Memang kita dibutuhkan untuk kalau di pertigaan itu kan hanya, saya lihat itu hanya pagi hari, untuk jam-jam yang biasa sangat lancar. Memang kalau dipasang apel kan biayanya lebih besar ya, mungkin saya sarankan memang ditunda dulu, dilihat dulu perkembangannya. Seandainya memang itu dibutuhkan apel ya memang harus dipasang. Terima kasih. Daripada kebanyakan bisa saja. Kalau memang ada produk di sana karena memang kebutuhan lalu lintas dari arah selatan ke utara itu sangat padat, sedangkan yang dari timur mungkin tidak seberapa. Kalau memang betul-betul membutuhkan apel, dipersilakan. Daripada nanti juga kalau malam hari atau sore hari setelah jam sibuk itu nanti bisa menimbulkan laka lantas kalau memang tidak dipasang apel. Itu saja Bu, bisa diputuskan saja, jangan dicoba-coba. Emang pilih air, pilih aja. Bagaimana kalau ditunda sekian detik, tundanya sampai berapa dari utara maupun selatan, untuk pulang untuk penggunaan apel atau menggunakan rambu larangan di belakang. Betul Pak? Cukup bagus Pak, jadi supaya ada pembanding antara penggunaan apel atau penggunaan rekayasa ini lebih kelancarannya yang mana. Kemudian tadi juga barusan saya diskusi dengan Bapak Sekdim bahwa di lokasi tersebut ada jembatan. Nah jembatan itu kan memang tidak boleh menahan beban terlalu lama. Pengalaman saya di Lamongan itu ada jembatan-jembatan yang ambles akhirnya karena tonasenya yang melebihi. Nah ini kita juga harus melihat ya traffic light di sana, otomatis kan pasti akan ada kendaraan yang berhenti di atas jembatan itu. Jadi kita lakukan rekayasa kelebihan ini kekurangan ini, sehingga nanti dari peserta forum mungkin lebih menentukannya lebih pas gitu. Kalau ini kan sekarang kita sama-sama awal-awal belum ada hitungannya, bisa misalnya dengan menggunakan apel di sana kira-kira berapa efisiensinya seperti apa, itu mungkin yang saran dari kami. Terima kasih. Pak Isi, karena kita tinggal satu paparan lagi mengenai pengembangan fungsi jalan raya, jalan Maijen Sungkono dan Jalan Senggol saja. Itu yang sebagai bahan informasi. Selanjutnya mohon masukan dan arahan dari Satpol PP maupun dari perintah. Mohon izin masukannya untuk proses pengembalian fungsi jalan, karena banyak. Karena di sana memang kendaraan besar-besar yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi orang berada yang ngantuk atau rim blok, itu membahayakan yang berada di sana. Mohon izin masukan dari Satpol maupun belakangan, atau kita adakan operasi gabungan atau pengukuran teknis dan pelaksananya, mohon arahan dan masukan. Terima kasih. Maijen Sungkono maupun di jalan Samsil. Kalau di jalan Maijen Sungkono kan memang sering kita lakukan penertiban, tapi kan kadang-kadang kita
bisa tidak, ketika kita lakukan penertiban dia juga tetap masih ada di situ ya. Jadi harapan kata di bagian Sukuro kan masih tidak terlalu separah yang ada di jalan Jenderal Saksi ya. Sehingga pada prinsipnya kita kembalikan lagi kepada OPD yang memberikan institusi tersebut. Kalau sudah memang harus kita lakukan penertiban bersama ya. Sampai pada prinsipnya siap untuk melakukan penertiban, tapi dikembalikan dulu kepada OPD institusi pembina daripada para pelaku usaha yang ada di jalan realisasi. Itu masuk mereka. Terima kasih. Di sana banyak kita lihat PKL maupun bangunan liar yang sudah mulai menempati di badan jalan ya. Terima kasih Bapak, mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, kami selaku dari Diskopindah, terutama yang ada di kawasan Jenderal Jaksel, yaitu di Pasar Kebaren, karena di situ mulai kita belum memimpin mungkin ya, mulai dulu sampai hari ini pun di situ memang sudah terjadi beberapa PKL maupun ribuan PKL yang ada di situ. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kami selaku dari Diskopindah selalu mulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi menertibkan, khususnya dari anggota kami sendiri yaitu dari Wastik pengawasan dan ketertiban sampai jam 9. Tapi karena namanya pedagang Bapak Ibu mohon izin, pastinya setelah ditertibkan besoknya lagi kembali, setelah ditertibkan besoknya lagi kembali, setelah jadi seperti itu. Tapi yang pasti kami akan tetap berusaha, mungkin nanti akan kami lakukan juga ke pimpinan bagaimana nanti lanjut, mungkin akan terjadi sinergi antar OPD yang khususnya nanti untuk mengembalikan jalan khususnya yang ada di Jalan Jenderal Saksi. Itu mungkin yang selalu akan kami laporkan kepada pimpinan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agendakan bersama nih dari Siap. kita diundang, teknis pelaksanaannya kita lakukan, memberikan memberikan informasi kepada pengguna mungkin di sana nih. Secara gabungan nih. Siap Pak. Kita tunggu untuk proses yang lanjutnya. Mungkin ada masukan dan saran dari timnya. Pimpinan menindaklanjuti dari Satpol sama Kopinda. Jadi yang untuk Jalan Maijen Supono, apa yang dikatakan Satpol tadi betul. Jadi tusinya itu melekat di mana dulu? Karena fungsi Satpol ini adalah penertiban. Jadi bisa saja kalau di situ adalah bahu jalan itu siapa yang punya kewenangan? Kalau di situ ada sungai atau saluran dan itu bagian sepadan, itu siapa? Nah itu dulu yang melakukan terkait dengan pembinaan atau teguran terkait dengan badan jalan, bahu jalan, atau kewenangannya PU terkait dengan itu sempadan irigasi atau apa. Jadi di dalam perda BD para milik daerah bahwasanya pengguna pemanfaat kuasa itu berkewajiban untuk mengamankan terkait dengan asetnya dulu. Jadi pengguna pemanfaat atau yang punya kewenangan asetnya siapa dulu? Kurang 1, 2, 3. Kalau sudah tidak bisa, Satpol suruh menentukan, sehingga Satpol punya dasar. Kalau itu kewenangannya PU, ya PU yang harus menegur dulu karena terkait dengan pengamanan aset itu. Nah, kalau sudah ada pendekatan dalam arti non judisial atau pendekatan administratif dari penggunanya itu, baru Satpol punya dasar untuk menerbitkan karena itu terkait dengan penegakan peraturan daerah. Kecuali yang memang gabungan liar itu memang Satpol hanya bisa terkait dengan
terkait dengan ya harusnya, tetapi belum ada kekuatan terkait dengan perda barang milik daerah. Itu yang pertama, untuk melakukan terkait dengan penindakan non justisial dulu atau administratif dulu untuk pengamanan asetnya. Setelah itu baru satpol bertindak. Karena kita nggak kebetulan nanti. Nah, takutnya seperti kayak ini ada sungai, ternyata ini kewenangan sepadan, ini kewenangannya ternyata kewenangan dari provinsi atau kewenangan dari pusat. Ya kita nggak bisa menghentikan itu, harus punya kewenangan dulu. Nah terus untuk channel jaksa menurut saya, karena ini memang bolak-balik terus, minimal dari Kopinda membuat surat lah, kan tahu kan 1, 2, 3 surat kayak gitu. Atau dikumpulkan sosialisasi dulu. Kesepakatannya gimana? Nah, dari tertulis ternyata di luar kesepakatan itu nggak ada, ternyata dilanggar, baru kita bisa melakukan penindakan. Sehingga kita pendekatan persuasif dulu, secara administratif dulu, baru kalau secara persuasif dan ada bukti bahwasanya mengingkari dari kesepakatan itu, baru kita langsung gabungan. Ini untuk menghindari konflik. Jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung kita angkati semua sebelum ada kayak sama kayak di Jalan Maijo Suwono itu. Langsung kita mau kita bongkar ya, itu tadi yang punya kewenangan itu. Mungkin itu masukan pengalaman kami kayak gitu. Terima kasih. Jadi nanti kita lakukan survei bersama dulu Pak Ahmad ya. Paling nggak kita lakukan bersama, patroli, kita data mana tugas dan kewenangannya. Tapi kalau memang itu di bahu atau badan jalan, nanti kita data dulu. Paling nggak kita survei dulu bareng-bareng. Kewenangan siapa dulu? Ya, tapi kita survei dulu Pak Samad ya. Asetnya siapa kita survei. Nanti kita tunggu dari Kopinda untuk koordinasi ulang. Ada masukan Pak sebelum diakhiri? Memang ini perlu pertimbangan yang matang, terutama kalau memang mau dipasang apel ya. Pertama memang apel ini investasinya mahal ya. Kemudian yang kedua bahwa di sekitar itu ada jembatan. Tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Jadi kalau memang mau dipasang apel perlu pertimbangan matang. Namun demikian sebenarnya ada beberapa tahapan mulai dari yang ringan. Menurut saya pembahasan yang lalu itu sudah mulai mengerucut, di mana cukup dengan yang dari selatan tidak boleh masuk supaya titik konfliknya bisa berkurang. Karena mengingat dominasi OD-nya itu dari timur belok ke kanan, itu yang diberikan fasilitas. Menurut saya simpang prioritas ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman di menurut saya sudah cukup bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk membuat langkah-langkah yang langsung ke arah keputusan. Karena kalau April nanti berkepanjangan dan itu bisa 1 tahun anggaran itu berapa sekarang? 500 juta ya kira-kira ya, kurang lebih lah nanti tinggal. Nah, terus saya kok sudah yang pembahasan kemarin ditambah yang sekarang itu sudah mulai bisa bukan coba-coba, tetapi memang ada tahapan strategis ya. Jadi cukup dengan yang tadi sudah dipaparkan, menurut saya sudah mulai bisa diimplementasikan, tapi dimonitor ya, dievaluasi. Mungkin ada perilaku pengguna yang masih belum terbiasa, biasanya yang belok dari selatan ke timur, nah itu perlu ada pengarahan-pengarahan. 1 minggu berikutnya sudah nanti kita lepas saja. Menurut saya kok begitu. Yang lain menurut saya sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan yang terakhir itu kan memang sudah kita sepakati untuk kemudian dikaji ulang. Saya kira kemarin sudah sampai apel. Saya kira sudah sampai apel waktu itu. Jadi ternyata masih di ini ya, melihat kondisi yang sudah ada ini memang harus kita rekayasa lagi dengan apel. Kemudian yang di fungsi jalan yang memang itu segera harus ditangani ya, karena kalau nggak segera ditangani takutnya nanti terus bertambah itu ininya yang di pinggir-pinggir jalan itu terus bertambah. Jadi kalau sekarang kan masih sedikit, jadi itu segera diatasi. Nanti kalau
kalau udah banyak tambah susah nanti. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pada kesempatan ini ada rekan-rekan dari DPU. Ini kemungkinan kalau saya boleh usul, bisa nggak jembatannya dilebarkan? Ini, kalau nanti disampaikan kepada. Kemudian menurut Slamet juga dimasukkan rekomendasi terkait pelebaran jembatan di kawasan tersebut, sehingga nantinya diharapkan adanya kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya juga dapat dilakukan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas. Namun dalam hal ini masih akan dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara itu untuk penanganan PKL dibutuhkan kolaborasi bersama dengan dinas terkait, yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindah Kota Malang. Kemudian mengenai hari bebas kendaraan bermotor, juga perlu dilakukan koordinasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita ada 4 poin. Jadi ada 4 poin itu yang kita bahas untuk pagi hari ini. Pertama itu adalah penanganan kawasan tertib lalu lintas. Ya. Karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin, kita harus merubah perwal itu disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru terkait tentang kawasan lalu lintas yang terdahulu. Kemudian yang kedua, penanganan masalah ini bebas kendaraan itu setelah kemarin rapat dengan sekretaris yang menjadi kewenangan di dalam pengelolaan atau nanti koordinator di lapangan itu sebenarnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Kemudian yang ketiga berikutnya untuk masalah penanganan yang manajemen rekayasa lalu lintas yang ada di Jalan Majen Sukono Malidara. Harapannya dari rapat ini itu nanti dari selatan itu tidak boleh atau langsung motong ke sebelah kanan. Itu nanti diputarkan dulu di bawah jembatan. Ya kan, di bawah jembatan, baru kemudian bisa belok ke arah Malidara. Istilahnya pancing MM itu. Ya. Ini tadi juga saya usulkan juga dimasukkan rekomendasi terkait pelebaran jembatan. Kenapa? Kalau seumpamanya jembatannya itu dilebarkan, itu berarti yang di arah utara mau belok ke Malidara itu tidak mengganggu yang lurus. Ya kan, otomatis seperti itu. Kemudian kita masukkan juga di dalam rekomendasi forum ini, itu adalah dasar awal dari dinas terkait untuk menganggarkan itu untuk pelebaran jembatannya itu kan paling nggak harus ada dasarnya dari mana sih, awalnya pemicunya dari mana sih. Ya dari rapat forum ini kita sepakat untuk melebarkan jembatan untuk kelancaran lalu lintas yang ada di situ. Yang paling memungkinkan adalah yang sisi sebelah timur. Setelah flyover itu kan ada jembatan irigasi itu, Pangkalan Gojek. Ya. Itu kan ada jembatan setelah flyover itu kan ada sungai irigasi itu. Nah, sungai irigasi itu yang kita ekspansi atau kita lebarkan mengarah ke timur. Biar nanti teman-teman ya dari ini tadi ada kebetulan ada dinas terkait nanti yang bisa melakukan surveinya. Gitu ya. Kemudian untuk yang masalah penanganan yang masalah di PKL ini di Jalan Majen Sukono sama Jalan Sakse, nanti dari dinas terkait yang akan mengkoordinasikan. Berarti gimana Pak? Setelah ini kemudian ada rekom atau sudah ada yang diterapkan? Setelah ini dari kesepakatannya ini itu nanti ada dinas-dinas kalau semuanya seperti DLH itu nanti akan meneruskan untuk masalah konsep dari bebas kendaraan, kemudian untuk yang dari undang-undang atau peraturan itu tadi untuk yang masalah terkait pembaruan perwalnya itu nanti kita kolaborasi juga dengan bagian hukum. Jadi seperti itu. KPU tadi ya? Termasuk sama ya dari DPU itu tadi. Nanti kita akan kolaborasinya antara dinas perhubungan, nanti akan kita bantu juga ke DPUPR, PKB gitu. Kita diusulkan untuk penganggaran paling enggak perencanaannya dulu lah. Berarti nggak bisa tahun ini mungkin rekayasa itu dilakukan atau enggak Pak, yang Majen Sukono Malidara? Kalau Majen Sukono Malidara mungkin bisa. Itu nanti sekaligus dari kesepakatan ini tadi kan akan kita kaji ulang itu apakah
bisa dimungkinkan untuk dipasang apil atau tidak, atau siang itu dilakukan pelebaran jembatan. Tahun ini Pak? Kalau untuk kajiannya bisa sesegera mungkin dari Dinas Perhubungan sama rekan-rekan itu nanti untuk melakukan perhitungan apakah layak untuk dipasangi apil atau tidak. Itu sesegera mungkin. Berarti belum bisa tahun ini dipastikan untuk ada untuk rekayasa. pemasangan. Kalau rekayasa kita nanti sambil menunggu, nanti kita kan ada keputusan apakah nanti akan kita terapkan rekayasa tahun ini sesegera mungkin atau tidak. Kalau untuk rekayasa tanpa menambahkan fasilitas lalu lintasnya, kemungkinan masih bisa kalau semuanya kita membelokkan arahnya itu ya. Gitu. Jika nanti kita kesepakatan bersama nanti waktunya kapan? Gitu. Berarti belum ada Pak. Kayak misalnya bulan ini akan rekayasa atau akan kita koordinasikan lagi. Nanti kita akan melakukan perhitungan sekaligus mungkin nanti kalau rekayasa sekaligus melakukan perhitungan kajian terkait layak atau tidaknya pemasangan apil. Dari sini harapannya kita nanti perwakilan dari Diskopindo ini akan melaporkan kepada atasannya, ya toh kalau semuanya mungkin bisa dilakukan kolaborasi, kita siap sewaktu-waktu. Ya, jadi nanti dari sini masih dilakukan lagi evaluasinya dengan kepala dinas, koordinasinya lanjutannya seperti apa nanti disampaikan kami, kita siap apabila diwaktukan diperlukan bersama-sama di lapangan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang.